Saya ingin membacakan salah satu kitab di dalam kitab Lisanul Mizan, karya dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ternyata kalau kita lihat volumik nasab seperti ini itu bukan pada abad-abad sekarang aja, Pak Imron. Jadi permasalahan nasab orang-orang yang mengaku cucu Nabi ini terjadi sejak dulu. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini pernah membahas di dalam kitab Lisanul Mizan, ini nanti yang saya akan bacakan, itu di daulah zaman dinastinya Abbasiyah. Ini pernah terjadi. Di sini ada kan Qissatu Zainab Al-Kadzibah. Ini kisahnya seorang perempuan yang bernama Zainab, pendusta. Saya bacakan dulu di awalnya. Ruwiya anna imra'atan zaharat fi ahdil khalifatil mutawakkil wadda'at annaha Zainab binta al-Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini pernah menceritakan di daulahnya Abbasiyah, waktu zaman dinasti Abbasiyah, waktu itu pemimpinnya itu adalah Al-Mutawakkil yang memimpin daulah Abbasiyah. Itu pernah terjadi ada seorang wanita yang bernama Zainab. Nah, si Zainab ini dia mengaku dirinya adalah putri dari Fatimah binti Rasulillah, artinya mengaku cucu Nabi. Terus kemudian fa'amara al-mutawakkilu bihdariha. Ketika kabar tentang Zainab yang mengaku sebagai cucu Nabi ini telah terdengar oleh pemerintah atau pemimpin dari dinasti Abbasiyah pada waktu itu yang bernama Mutawakkil, kemudian beliau memerintahkan pasukannya untuk menghadirkan Zainab. Jadi ada kabar, kemudian kabar tersebut sampai kepada Mutawakkil, dan Mutawakkil ini memerintahkan pasukannya untuk mengundang Zainab ke istana. Wa qala laha anti imra'atun syabbatun wa qad madha min waqti wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma madha minas sinina aktsaru min mi'ataini sanah. Setelah Zainab ini dipanggil di istana, kemudian Khalifah Abbasiyah yang bernama Mutawakkil bertanya, "Hei, kamu ini seorang wanita yang masih muda. Kalau kamu mengaku sebagai putri dari Sayyidina Ali dan Fatimah, seharusnya wajah kamu ini gak masih muda begini, karena jarak wafatnya dari Rasulullah sampai sekarang ini kurang lebih 200 tahun, 2 abad, Pak. Artinya waktu di zaman dinasti itu sudah 200 tahun, dan sejak wafatnya Kanjeng Nabi minimal ya sudah nggak ada si Zainab ini, kok ngaku-ngaku cucu Nabi. Bagaimana jawabannya? Jawaban si Zainab tersebut, faqalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala ra'si wa sa'alallaha ayyuradda alayya syababi fi kulli arba'ina sana. Kata si Zainab, "Hei, begini Khalifah," kata si Zainab yang mengaku cucu Nabi itu, "kamu gak tahu saya dulu itu waktu masih sugengnya Kanjeng Nabi, kepala saya ini diusap dan sambil didoakan, meminta kepada Allah setiap 40 tahun sekali wajah saya ini dikembalikan muda." Ini kebohongannya dia, si Zainab. Bahkan dalam riwayat lain si Zainab ini termasuk wakanat tajma'a minan nasi al-amwal. Dia ini dengan mengaku cucu Nabi ini artinya mendoktrin umat, bisa mengumpulkan harta dari pengikut-pengikutnya. Ini sudah terjadi, Pak, di zaman itu.
Akhirnya fada'a al-mutawakkilu masyayikh Ali bin Abi Thalib wa aulad al-Abbas wa Quraisy fa'arafahum bihalil fatatil lati annaha Zainab. Nah, setelah itu karena gubernur atau pemimpin dinasti Abbasiyah Mutawakkil ini tidak puas dengan jawabannya, maka Mutawakkil mengundang seluruh orang-orang yang masih ada kekerabatan dengan Ali bin Abi Thalib, dari putra-putranya Abbas dan dari Bani Quraisy, yang kemudian dari keluarganya yang masih ada dzurriyyah itu menceritakan kepada Mutawakkil, memang ada salah satu dari yang cucu Rasulullah yang namanya Zainab, tapi Zainab ini sudah meninggal. Masa iya 200 tahun yang lalu kok ini ada lagi Zainab yang mengaku cucu Nabi, kan begitu. Bahkan farawa jama'atun wafata Zainab bin Ali fi sanati kadza, bahkan diceritakan dari kelompok-kelompok orang yang masih ada dzurriyyah Sayyidina Ali waktu itu menceritakan Zainab ini meninggalnya di tahun ini, di bulan ini, diceritakan, kan begitu. Terus faqala laha ma taqulina fi hadir riwayah. Setelah mendapatkan jawaban dari dzurriyyah Sayyidina Ali, kemudian Mutawakkil sebagai khalifah dinasti Abbasiyah pada waktu itu bertanya kepada Zainab, nah sekarang bagaimana menurut kamu wahai Zainab, karena kamu yang mengaku cucu Nabi. Faqalat kadzabun wazur, wah itu hoax katanya, kata si Zainab, bohong itu mereka, gitu. Fa inna amri kanat masturan anin nas, katanya, karena masalah saya ini gak ada yang tahu siapapun kecuali Rasulullah, katanya begitu, kata si Zainab. Ini nanti juga akan masuk kepada orang-orang yang takut tes DNA, Pak. Nah, terus kemudian setelah itu faqala lahum al-Mutawakkil hal indakum hujjatun alayya hadhil mar'ah ghairu hadir riwayah, qalu la. Setelah karena ini dipatahkan oleh Zainab, wah ini cerita bohong, hanya ditanya lagi oleh Mutawakkil Khalifah Abbasiyah, masih ada gak hujah yang sekiranya bisa mematahkan si Zainab ini? Belum ada solusi ternyata. Fa'asyara al-ba'du ila ihdaril imamil hadi alaihi salam wa huwa al-imamul ashiru min a'immati ahlil baiti alaihimus salam wa nasabuhu huwa al-imamu Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa huwa al-mulaqqabu bil hadi. Akhirnya salah satu dari jamaah yang kumpul di istana tersebut mengajukan begini, wahai Khalifah Mutawakkil, coba kita undang salah satu dzurriyyah Rasul yang bernama Al-Imam Hadi atau Imam bin Ja'far, Imam Ali bin Ja'far yang biasa terkenalnya Imam Ali Uraidi, karena beliau ini adalah keturunan ke-10 dari Ahlul Bait. Siapa tahu beliau bisa memberikan hujjah tentang kebenaran Zainab yang mengaku cucu Nabi. Bahkan nasabnya di sini sampai disebutin. Akhirnya faba'atha ilaihi fahadara fa akhbarahu bi khabril mar'ah. Kemudian setelah itu diutuslah salah satu dari istana untuk memanggil Imam Ali Uraidi atau Imam Ali Al-Hadi. Akhirnya beliau hadir dan beliau diceritakanlah oleh Khalifah Mutawakkil ada seorang wanita yang bernama Zainab mengaku putri dari Sayyidina Ali dan Fatimah. Bagaimana menurutmu wahai Imam Ali Uraidi Al-Hadi? Begitu. Ini harus jadi gambaran loh. Akhirnya faqala kadzabat fa inna Zainab tuwfiyat fi sanati kadza fi syahri kadza fi yaumi kadza. Bahkan Imam Ali Uraidi mengatakan begini, wahai Khalifah, bahwa yang diaku-akukan, yang diakui oleh Zainab tentang dia sebagai cucu Nabi itu salah, bohong. Saya tahu kalau Zainab cucu Nabi meninggalnya bulan ini, hari ini, tahun ini, diceritain tahun-tahunnya. Akhirnya qala al-Mutawakkil fa inna haula'i qad rawu mithla hadhihi riwayah wa qad halafat
anzalaha amman da'at illa bi hujjatin talzamuha. Kemudian kata Khalifah Mutawakkil, wahai Imam Hadi atau Imam Ali Uraidi, kalau jawabannya seperti itu tadi sudah ada hujah, tapi si Zainab ini dia berani bersumpah bahwa dia masih cucunya Rasul, gitu kan? Santai, slow, baterai habis. Qala al-imam wala alaika fahahuna hujjatun talzamuha wa talzamu ghairaha. Qala wa ma hiya. Terus kata Imam Mutawakkil sekarang begini, wahai Imam Al-Hadi atau Imam Ali Al-Uraidi, adakah hujjah yang sekiranya bisa mematahkan Zainab ini biar dia tidak mengaku cucu Nabi? Dengan mengaku cucu Nabi akhirnya dia mengambil harta-harta pengikutnya, kan begitu? Karena kan kemarin disampaikan ada 4 golongan yang syafaat baginda Rasul ini sangat diprioritaskan, gitu kan? Termasuk orang-orang yang mencintai ahlul dzurriyyat Nabi dan orang-orang yang memenuhi kebutuhan dzurriyyah Nabi. Ini dilakukan oleh Zainab, Pak. Makan korban ini dia, si Zainab ini. Akhirnya kata Imam Ali Uraidi atau Al-Imam Al-Hadi, ada tuan, ada. Bagaimana caranya? Nah, kata Imam Ali Uraidi begini, qala luhumu waladi Fatimata muharramatun ala sibai. Saya ingat bahwa Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan begini, kalau keturunan Nabi dzurriyyah yang asli itu dagingnya itu tidak akan pernah dimangsa oleh hewan buas, sekalipun dia dimasukkan ke ke tempat hewan buas, gitu ya. Itu hewan buas apapun, mau harimau, mau singa, itu tidak akan pernah menerkam, karena tahu di darahnya terdapat darah Rasulullah. Itu kata Imam Ali Uraidi. Fa'angzalaha ila sibai fa in kanat min waladi Fatimata fala tadurruha as-siba'u. Dan kata Imam Ali Uraidi, dan kalau benar si Zainab ini yang ngaku cucu Nabi, kalau kita lemparkan ke sarangnya singa lah ibaratnya, ke hewan buas, maka hewan buas tidak akan menerkamnya. Kalau benar dia cucu Nabi. Wah, Zainab sudah deg-degan, waduh ini mati ini. Akhirnya faqala laha ma taqulin, ditanya imam ini bertanya kepada Zainab, bagaimana tantangan dari Imam Ali Uraidi ini? Kalau untuk membuktikan bahwa kamu cucu Nabi atau bukan, kamu akan dilemparkan ke sarangnya hewan buas, singa, gitu ya. Kalau kamu tidak dimakan oleh singa berarti kamu cucu Nabi, tapi kalau dimakan berarti bukan, gitu kan? Bagaimana sekarang tantangan ini, diterima apa tidak? Kayak sekarang lah, ayo tes DNA. Maka kalau gak mau tes DNA ya masukin aja ke kandang singa, gitu aja sudah. Kalau cucu Nabi, orang mengatakan tes DNA haram. Zaman dulu ini sebenarnya karena gak ada tes DNA, zaman Imam Ali Uraidi, Pak, makanya kesuwen udah kalau benar cucu Nabi masukin ke sarangnya singa. Ini harus disarankan kepada MUI, kepada pemerintah, bikin kandang singa yang banyak buat yang suka mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Kalau nah, oke, lanjut ya. Nah, setelah si Zainab yang mengaku-ngaku cucu Nabi ini ditanya oleh Khalifah Mutawakkil, ayo bagaimana? Berani gak menerima tantangan Imam Ali Uraidi? Akhirnya qalat innahu yuridu qatli. Wah, gegabah ini. Dia Ali Uraidi sengaja dia ingin menjebakku supaya saya mati, katanya. Gitu jawabannya, gak berani dia. Qala al-imam fahahuna jama'atun min waladil Hasani wal Husain. Hei, ingat Zainab, di sini itu banyak dzurriyyah Hasan Husain. Artinya tantangan ini Imam Ali bukannya sekedar memerintahkan kamu, nanti gantian. Siapa yang berani masuk ke kandang singa dan kalau nggak dimangsa berarti itu cucu Rasul, karena ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi, gitu ya. Ayo terus.
Fa'angzil man syi'ta minhum fataghayyarat wujuhul jami faqila li Ali bin Muhammad lima la tangzil anta, katanya gitu. Akhirnya ini alibi sebenarnya Pak. Zainab ini ngomongin, ya sekarang jangan kayak sekarang gini, ada framing begini, jangan nyuruh-nyuruh tes DNA kalian Mbak Alawi, katanya. Wali Songo juga harus tes DNA. Yang ngaku-ngaku cucu Nabi siapa? Dari Udriyah Wali Songo itu gak pernah mengatakan dirinya sebagai cucu Nabi, kan begitu. Tapi Imam Ali Uraidi gak begitu. Oke, karena Zainab ngomong begini, daripada saya yang masuk ke kandang singa, coba kamu, kenapa nggak kamu aja kalau memang kamu Dzurriyyah Rasul, gitu Pak. Dibalik. Akhirnya kata Imam Ali, qala dzaka ilaik. Akhirnya fa'ata bisalamin wa fatah anis sibai wa kanat sittatun minal asad. Wah, ngeri. Jadi di kandang singa itu sudah ada 6 singa. Udah ada 6 singa. Karena Imam Ali ini disuruh oleh Zainab, Zainab udah jelas tidak berani membuktikan, berarti dia bohong. Imam Ali turun, assalamualaikum, baca salam ya. Kemudian dibukakan apa namanya tempat singanya, dan di dalamnya itu ada 6 singa. Fanazala Ali bin Musa, akhirnya masuklah Ali ke sarangnya singa 6 itu di dalamnya. Hebat ini. Walamma dakhala wa jalasa sarat al aswadu ilaih wa ramat bi anfusiha baina yadayhi wa maddat bi aidiha wa wada'at ra'usuhuma baina yadayhi faja'ala yamsahu ala ra'si kulli wahidin minha biyadihi. Wah, ngeri. Jadi Imam Ali Ar-Raudi begini, masuk, kita contoh ini. Dia masuk karena di dalamnya ada 6 singa, duduk. Wah, setelah duduk ini, begitu Imam Ali Uraidi duduk, 6 singa ini ikut duduk. Bayangkan, ikut duduk dan menghampiri Imam Ali Uraidi, tunduk Pak, dan kepalanya singa yang 6 ini diusap-usap, dilus-elus oleh Imam Ali Uraidi, gak dimakan Imam Ali Uraidi. Akhirnya setelah itu faja'ala, betul ya, faja'ala yamsau ala rasi kulli wahidi min habiyadi. Jadi 6 singa itu masing-masing diusapin kepalanya, gak ada yang menggaung, gak ada, apalagi menerkam. Setelah itu falamma kharaja i'tarafat almar'atu bi annaha da'iyatun wa kadzabatun fakanat tasiru bainan nas fayusharu ilaiha wa yuqalu Zainab al-kadzabah. Setelah dilus-elus semuanya tunduk Pak, akhirnya Imam Ali Uraidi keluar dari sarangnya sarang singa, aman selamat. Akhirnya Zainab ini kaget tuh, waduh kalau begini mah ketahuan bohongnya saya nih. Ternyata Imam Ali Uraidi ini cucunya Rasul, gak dimakan. Akhirnya setelah itu disaksikan oleh Khalifah Mutawakkil, disaksikan oleh para masyayikh bahwa Zainab dia adalah pendusta yang mengatasnamakan cucu Nabi, yang memanfaatkan untuk ma'isyahnya, sehingga pengikutnya banyak Pak. Harta-harta pengikutnya zaman itu banyak. Kayaknya sama begitu Pak. Nah ini sebenarnya sama. Kenapa saya harus ceritakan ini di dalam kitab? Kalau kita mengambil ibroh, karena zaman dulu itu tidak ada tes DNA, dengan hujah masih ngeyel, padahal udah jelas dari Imam Ali cucu Nabi yang ke-10 mengatakan Zainab binti Ali bin Abi Thalib meninggalnya di tahun ini hari sekian, bulan sekian, disampaikan Pak, karena beliau paham, karena dzurriyyah ke-10. Masih berani-berani mengatasnamakan cucu Nabi. Oke lah sekarang mah tes DNA, karena tes DNA gak ada, kita adunyai al-mihnah, masuk ke sarang singa, siapa yang dimakan berarti dia bohong. Gak berani Zainab. Akhirnya Imam Ali Uraidi yang masuk, itulah cucu Rasul, itulah dzurriyyah Rasul. Ini mau tes DNA aja gak diterkam singa, kok takut? Si Ustadz Ubat, ini walaupun dibacakan di dalam sejarahnya, tarikhnya, katanya cerita khurafat. Takut ya. Oh ya, bisa dibuka dalam kitab Lisanul Mizan, kitab Al-Mafakhir itu ada.
Dan ini kan bagi orang-orang yang memframing begini, sering memframing apa nama Imam Ibnu Hajar Asqalani ini sangat meyakini tentang Alawi bin Ubaidillah. Nih, baca dulu sejarah ini ya. Artinya saya ini memberi ketegasan, jangan takutlah siapapun dari mereka yang mengaku cucu Nabi, selagi memang kebenaran itu ada, apalagi ini kan tidak diuji masuk ke kandang singa lah, cuman tes DNA gitu kan, gak usahlah pakai fatwa haram, gak usah. Ini lebih ngeri lagi sama Imam Ali Huraidi kalau dibegitukan, lebih ngeri lagi. Jadi intinya hikmah dari hikayat barusan, yang mengaku cucu Nabi kemudian memanfaatkan untuk kasabnya, ma'isyahnya, ini sudah terjadi dari sejak dulu begitu. Maka kalau untuk menentukan cucu atau bukannya tetap harus ada mihnah Pak, harus ada tajribah, harus diuji dulu secara data terverifikasi atau tidak. Kalau memang tidak mau ya kemudian ada jalan tes DNA. Karena dulu tidak ada tes DNA ya Imam Ali Huraidi ini beliau akhirnya karena paham anna luhuma waladi Fatimata gitu kan, karena sungguhnya dagingnya keturunan Fatimah Sayyidina Ali itu tidak akan pernah dimakan oleh binatang buas. Nah itu salah satu tantangan Imam Ali bin Musa atau Imam Ali Huraidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.